Oke, baik. Yang sudah hadir, silakan untuk on cam ya. Rekan-rekan semuanya. Terus silakan untuk langsung standby di depan laptop ya. Dan hidupkan Excel-nya sambil saya jelasin gitu ya. Ini si Justin lama banget namanya. Justin, dia, Sophia, Renti. Belum diubah, Pak. Belum diubah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Selamat Gimana kabarnya? Pak. Sehat-sehat?
Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Oke, jadi kita mulai ya. Sebelumnya saya mau mohon maaf kalau misalnya mood saya lagi nggak bagus ya. Ya silakan rekan-rekan kalau misalnya ada apa-apa ya dipersiapkan aja gitu ya. Karena mood saya lagi nggak bagus nih. Ya. Jadi kita sambil pelan-pelan aja ya belajarnya ya. Jadi terkait dengan Excel, yang harus kalian ketahui adalah beberapa hal gitu ya. Jadi yang pertama adalah gimana kalian bisa logistik gitu ya. Kalau di apa? Di RPS-nya gitu ya. Di RPS-nya itu ada, bentar kita buka RPS-nya dulu. Jadi di situ adalah pengenalan dasar yaitu teori Microsoft Excel dalam pelaksanaan asuhan keperawatan gitu ya. Terus yang kedua yaitu database menggunakan Microsoft Excel untuk logistik dan billing gitu ya. Jadi itu dua RPS yang harus kita kejar gitu ya selama sisa 3 pertemuan lagi ya, sisa 3 pertemuan lagi gitu. Nah mungkin akan sebelumnya siapa yang belum pernah menggunakan Excel? Semuanya belum pernah ini rupanya. Saya belum Pak. Belum ya. Belum ketemu sama sekali ya. Oke, tapi Excelnya sudah ready ya rekan-rekan ya. Oke, jadi bentar. Ini kelas Iya. kelas B ya. Kelas B itu nih. Sudah kelihatan? Udah Pak. Oke, jadi hari ini kita belajar if tunggal dan if majemuk. Bagi yang belum menggunakan Excel, jadi silakan dibuka ya Excelnya ya, sambil bareng gitu ya. Jadi hari ini if tunggal dan if majemuk. Jadi karena kita mepet banget waktunya, jadi saya padetin gitu ya. Jadi nggak ceritain secara dasar-dasar, tapi ya langsung gitu ya, langsung yang menunjang rekan-rekan untuk dalam asuhan keperawatan gitu ya. Nah, di sini yang harus kalian ketahui untuk menggunakan if tunggal dan if majemuk adalah fungsi logika ya. Jadi fungsi logika ini adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut peristiwa-peristiwa logika yaitu dengan fungsi if gitu ya. Dengan operasi logika ini, Microsoft Excel dapat melakukan suatu penilaian terhadap suatu pernyataan benar atau salah, true or false gitu ya. Nah, ini beberapa ekspresi atau pernyataan logika. Jadi, jika menggunakan operasi logika, biasanya diperlukan adanya ekspresi atau pernyataan logika. Jadi, untuk itu diperlukan operator relasi, yaitu seperti di bawah ini. Ada sama dengan, gitu ya operatornya ya. Terus ada lebih kecil dari, terus lebih besar dari, terus ada lebih kecil sama dengan, lalu lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Ini beberapa pernyataan logika atau ekspresi yang biasanya digunakan di Excel gitu ya. Jadi ini adalah ekspresi atau pernyataan logika yang biasanya dipakai nih untuk membandingkan satu sama lain gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ekspresi atau pernyataan logika. Jadi contoh ekspresi logika, misalnya di kolom B, di baris 2, B2 gitu ya, terdapat 100 gitu ya, angka 100 gitu. Nah, di kolom C, di baris 2, itu ada 200 gitu ya. Jadi kalau kolom itu yang ke bawah ya rekan-rekan ya, yang vertikal ke bawah. Jadi C ke bawah gitu ya. Nah, kalau baris, angka gitu. Baris gitu ya, bacanya. Jadi C2 sama B2 biasanya gitu ya. Nah, nanti yang di D kita mau gunain nih ekspresi atau pernyataan logika kita. Nah, di sini untuk menggunakannya atau rumusnya itu
kalau di Excel menggunakan sama dengan gitu ya. Jadi ini setiap mau memasukkan rumus itu ditulis sama dengan di kolom manapun gitu ya. Jadi sama dengan, lalu kita mau membandingkan nih lebih besar dari sama kurang dari gitu ya. Jadi B2 lebih besar dari C2. Nah, nanti hasilnya itu di E gitu ya, false. Jadi kalau misalnya dia itu kan B2 itu kan lebih kecil dari ya. Jadi yang true itu yang di bawah gitu ya. Jadi B2 kurang dari C2. Maka nanti menghasilkan keluarannya itu true gitu ya. Ini kalau kalian masukin di kolom D, itu nanti hasilnya bakalan seperti yang di kolom E gitu ya, cara bacanya gitu. Jadi masukin dulu sama dengan, lalu B2 lebih besar dari C2, maka hasilnya nanti false. Kenapa false? False artinya salah ya. Jadi karena apa salah? Ya karena memang si B2 itu lebih kecil dari gitu aja ya. Sampai sini paham? Paham ya. Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi logika if gitu ya. Jadi fungsi logika if digunakan untuk menyelesaikan suatu ekspresi logika yang mengandung beberapa perintah gitu ya. Jadi bentuk umum penulisan fungsi logika if adalah seperti di bawah ini. Jadi sama dengan if ekspresi logika titik koma perintah satu titik koma perintah dua. Nah, untuk spesial titik koma, jadi beberapa laptop biasanya nggak pakai titik koma nih. Jadi kalian lihat itu pakai titik koma apa koma gitu ya. Jadi nanti saya kasih tahu lah, kita langsung praktikum ya terkait dengan hal ini gitu. Artinya jika ekspresi logika bernilai benar, maka perintah satu yang akan dilaksanakan. Namun, jika ekspresi logika bernilai salah, maka perintah dua yang akan dilaksanakan. Gitu ya bacanya. Jadi cara bacanya ada di bawah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ini? Paham? Ya Allah, Pak. Oke, jadi jika ekspresi logika bernilai benar, maka perintah satu yang dijalankan. Namun jika salah, maka perintah dua yang dijalankan. Sampai sini paham ya? Jadi terkait dengan true or false tadi loh, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, if tunggal, ini contohnya nih. Jadi terdapat sebuah tabel yang berisi daftar nilai mahasiswa sebagai berikut, ya. Ada daftar nilainya nih, ada NIM, Firman Mangunsongo, Humaira, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin membentuk keterangannya lulus sama gagal gitu ya. Nah, ketentuannya adalah isilah kolom keterangan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Gitu ya. Jika nilai kurang dari 60, maka keterangannya gagal. Jadi rumusnya bisa seperti yang di bawah ini. Jadi jika H6, jadi yang H6 ini rata-rata ya. Jadi H6 ini rata-rata lebih besar sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Dan jika salah, maka gagal. Gitu ya. Jika selain 60, maka gagal. Gitu cara bacanya. Atau rumusnya dibalik gitu ya. Jika nilainya kurang dari sama dengan 60, maka dia gagal gitu ya. Terus yang lainnya lulus. Gitu. Sudah bisa? Silakan langsung dipraktikkan ya. Diketik gini ya, ngetiknya ya. Jadi sebelum kalian mungkin ada yang belum pernah sama sekali pakai Excel ya. Sudah dibuka Excelnya semua? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, nanti bentuknya seperti ini nih kan, book one terus Excel gitu ya. Nah, nanti di sini kalau di contoh yang tadi gitu ya, mungkin nggak usah pakai Excel aja, pakai screen gitu. Dari contoh yang tadi,
ketikkan ini ya. Jadi daftar nilai kelas otomasi perkantoran gitu ya. Nah, ketiknya di sini nih. Pilih aja di C2 ya. Ini daftar gitu ya. Diklik 2 kali di C2-nya. Daftar gitu ya. Daftar nilai kelas PTIK aja. Nilai kelas pengantar. Kalau kelas kita apa sih? Pengantar ya. Teknologi informasi. Masih keperawatan gitu ya. Nah, di bawahnya lalu ada apa lagi nih kalau di bawahnya nih? Program studi. Nah, itulah. Kalian program studi apa? S1 keperawatan, Pak. S1 keperawatan. Stikes ya, Stikes RS Husada. Itu ya. Nah, terus di bawahnya ada apa lagi nih? Ada nomor, nama, NIM nama ya. Nomornya di A4. Nah, di sini nih ada nomor gitu ya. Terus ada NIM gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada nama. Terus ada nilai. Nah, di bawahnya itu ada tugas 1, terus tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Tugas 2, tugas 3, lalu tugas 4. Itu ya. Nah, di sampingnya lagi ada rata-rata dan keterangan. Rata dan keterangan. Nah, di sini gimana sih cara rapihinnya ya? Jadi sekalian saya ajarin dasar-dasarnya. Jadi yang ini supaya bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi ini di atas ya. Jadi kita pindahin dulu lah paling atas nih. Si nama ini tadi. Ini pindahin paling atas, ini di Ctrl X. Lalu pindahin ke atas, Ctrl V gitu ya. Pindahin ke atas, lalu di sini di blok, jadi ditekan lama gitu ya, ditekan kiri, klik kiri, di blok sampai keterangan. Sudah sampai sini? Sudah ya? Nah, jika sudah, lalu klik yang ini, merge dan center. Nanti dia jadi nyatu gitu. Nih, selnya jadi nyatu. Sudah ya? Nah, terus yang di sini lagi, yang di A2, diklik sekali, lalu di blok sampai sini, sampai keterangan, lalu merge dan center. Gitu. Oke? Lakukan hal yang sama dengan nomor dan NIM. Ini kan kalau di contohnya ini nyatu nih, 4 dan 5 ya. A4 dan A5 nyatu. Nah, dibuatin hal yang sama. Kuncinya kelihatan ya. Ini ya. Di merge and center. Terus di sini juga di merge and center. Di sini juga nama di merge and center. Terus untuk nilai dinyatunya keempat ini ya. Nih, keempat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di merge and center gitu. Nah, di sini juga rata-rata di merge and center, terus keterangan di merge and center. Nah, Pak, kenapa tulisannya di sini di tengah-tengah tapi kita di bawah gitu ya? Nah, ini di blok aja semua kayak tadi. Klik kiri lalu lepas gitu ya. Lalu diklik yang di atas ini nih. Ada middle line di alignment. Nah, nanti dia naik ke atas. Sampai sini sudah bisa semua? Sudah ya. Jadi itu dasarnya ngetik di Excel gitu ya. Jadi dasar merge,
terus rapihin dan lain sebagainya. Nah, cara ngerapihinnya bisa diklik sini ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau sininya terlalu mepet nih, atau terlalu lebar gini nanti ya. Nah, ininya bisa diklik 2 kali nih, di tengah sini. Jadi diklik 2 kali, jadi dia nyatu nanti. Nah, langsung auto menyesuaikan dengan konten. Jadi diisi dulu kontennya gitu ya. Nah, atau manual sesuai dengan keinginan. Jadi sampai tanda ininya kursornya berubah jadi seperti ini, baru ditekan kiri, klik kiri, lalu digeser-geser aja, gitu ya. Itu cara gedein, ya kecilin si sel gitu. Sampai sini sudah paham? Sudah ya, ini dasar-dasar Excel banget ya. Ada mau ditanyain, Sophia? Udah paham Pak sampai sini. Sudah, oke kalau sudah paham. Oke, selanjutnya, apalagi disuruh nih? Nah, suruh cari 10 data gitu ya. NIM sama nama. Nah, silakan rekan-rekan dicarilah 10 data teman-temannya gitu ya. NIM-nya, namanya siapa gitu ya. Nah, saya ajarin gimana caranya langsung auto biar 10-nya. Jadi ini diklik 1 dulu gitu ya. Karena kan diminta 1, lalu ini sampai ada tanda tambah, lalu klik sentral, kontrol gitu ya. Sampai ada tanda tambah kecil di atasnya, terus diklik tarik ke bawah sampai tulisan 10. Bisa ngikutin? Sudah? Sudah ya? Tuh Malika, ngikutin nggak Malika? Saya masih stuck yang tadi, Pak. Apa? Bapak jangan terlalu cepet-cepet, Pak. Oh gitu. Saya masih di yang tadi, Pak. Yang Iya, mana? Pak, sama Pak. Vera juga dari yang awal, Yang Pak. Dari yang yang dari yang merge-merge Pak. gitu, Pak. Dari yang Iya, mana? Pak, bener. Dari yang mana? Tadi ada Dari tulisan yang Mark Mark and Center gitu, Pak. Oh iya, di kalian ada nggak merge and center itu? Ada tapi nggak langsung kayak gitu, Pak. Kayak nggak kalian kayak Bapak gitu langsung. Dah, coba share screen dah. Saya mau lihat. Malika, ntar saya aktifin dulu ya. Oke, sudah. Silakan, Malika. Sampai mana? Saya mau lihat Excelnya. Nah, kenapa tuh? Di mana merge and centernya? Itu ada di tengah tuh. Nah, di situ. Di blok dulu dari A2, Malika dari A2, dari A2. A2 tarik ke terus sampai keterangan. Jangan dua ke satu aja, satu baris aja. Nah, lalu tekan tuh merge and centernya. Merge and center. Nah, begitu. Yang di bawah juga tuh di A3, diklik A3-nya. A3 diblok sampai keterangan. Nah, wait kejauhan. Nah, lalu merge and center. Nah, oh kalian nggak dipindahin di atas ya? Nggak masalah sih kalau nggak dipindahin ke atas gitu ya. Jadi yang mana yang enak aja gitu ya. Nah, terus yang nomornya juga tuh di merge and center. Nomor NIM, karena kan kita A45 tuh harus center tuh gitu. Kejauhan, ke bawah dong. Dia 4 dan 5 sekarang. A4 dan A5. Nah, gitu. Di merge and center. Nah, begitu juga NIM. Ke bawah juga. Nah, merge and center. Yang lainnya ngikutin ya. Udah sampai sini semua? Sudah, Pak. Mantap deh. Oke. Nah, kalau yang nilai ke kanan dia. Nilai sampai 4 aja. Nah, lalu di merge kan. Nah, terus rata-ratanya ke bawah. Merge-nya. Kejauhan, rata-rata doang. A4, H5 doang. Nah, gitu. Di merge kan.
Terus keterangannya ke bawahin lagi, di-merge-kan. Oke. Terus dinaikin ke atas. Jadi di blok tuh nomor sampai keterangan. Nah, terus klik yang alignment tuh, yang middle alignment. Alignment yang tadi. Nah, di alignment, tengahin. Alignment. Ada tulisan alignment kan itu. Nah, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, itu. Nah, digituin ya. Oke, sudah semua sampai sini? Mel, udah belum Mel? Terus senyum-senyum aja Mel. Udah, Pak. Udah ya. Oke, saya lanjut ya jika udah ya. Sudah semua ya. Kalau sudah semua kita ulang lagi gitu ya. Jadi ini nomor 1, klik nomor 1 gitu. Diketik sudah 1. Sudah, Pak. Nah, nomor 1-nya diklik lagi. Lalu di sini arahkan kursornya sampai ke sudut kanan, sampai berubah kursornya. Berubah nggak kursornya? Berubah ya. Nah, lalu Sudah, di keyboard ditekan kontrol sampai ada tanda tambah kecil lagi. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ditekan dan ditahan ya. Ditekan dan ditahan, lalu diklik kiri di mouse kalian atau di mousepad, lalu turunin ke bawah sampai ketemu angka 10. Lalu lepas semua. Sudah? Bapak Udah, kok saya Pak. tetap tahu. Nah, tetap 1. Bapak, ini Nah, saya punya saya nggak bisa ke kiri, Pak. series Angka- dulu. Nggak langsung 10, tapi 1 dulu. Tapi saya ganti fill series baru 1 sampai 10. oh gitu. Heeh. Bapak punya saya nggak bisa ke kiri, Pak, angkanya. Ke kiri. Ke kanan, maksudnya ke kanan, Pak. Wah, ini buta arah juga rupanya. Coba share screen, mau lihat saya. Yang nggak bisa ke kiri, cenah. Belum bisa, ini Pak, belum bisa share screen, Pak. Masa sih? Orang tadi aja udah bisa. Bapak belum matiin share screen-nya. Oh gitu. Ya udah sok. Wah, si Henny happy banget tuh si Henny tuh. Nah, gimana? Kenapa di kiri punya kau? Diapain dah? Nah, enter coba. Enter. Lah, kenapa di kiri ya? Tapi coba bisa nggak dikebawahin? Diklik dulu sekali. Tekan kontrol. Nah, kok tarik ke bawah. Tekan kontrol dulu. Itu keluarin dulu, jangan diklik 2 kali, dikliknya sekali doang. Enter dulu, enter. Enter di keyboard. Nah, diklik dulu sekali. Satunya diklik dulu sekali. Nah, baru tekan kontrol. Nah, baru ke bawah. Diklik dulu mouse-nya. Salah. Coba ulangi lagi. Lepasin. Sampai berubah dulu kursornya. Coba sampai. Nah, baru kontrol. Tekan kontrolnya, lalu diklik mouse kirinya, lalu ke bawah, tarik ke bawah. Diklik dan ditahan ya, ditahan. Nah, terus sampai ketemu 10. Terus. Oke, lepaskan semua yang mengganggu Anda. Oke. Mantap, Justin. Sudah bisa di kanan semua?
Justin jadi gagu guys, nggak bisa ngomong. Oke, Pak. sudah ya. Aman ya Justin ya? Aman, Pak. Oh, aman. Oke. Dewi, aman Dewi? Ngantuk gue lihat kayaknya Dewi nih. Pak, udah selesai. Wih, itu dong Dewi ya. Udah selesai ya, diam-diam ngantuk selesai ya. Cuci muka dulu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya ngantuk gitu ya. Saya juga full day hari ini. Jadi itulah kita semangat lah ya bareng-bareng ya karena dipercepat gitu ya tuh kawan sekalian. Jadi saya harus ngejarin ini juga. Sebenarnya ini saya mau niadakan tadi, cuman kalian nanti Excel-nya nggak tahu apa-apa kan? Kasihan kalian nanti ya. Jadi sebenarnya mau saya nggak adain pertemuannya gitu. Jadi ya udah Sabtu aja ketemu terakhir gitu. Oke, sampai sini sudah ya. Oke, jika sudah, apalagi sih yang disuruhnya? Nah, ditulis name sama nama. Nah, kalian lah itu random kalian mau nulis apa gitu ya. Kalau kalian nggak ada, nggak tahu, ya udah ditulis aja nih di sini nih. Silakan. Kalau nggak tahu lah mau nulis apa atau kalau mau udah tahu nulis apa ya silakan namanya. Pokoknya nim sama namanya 10 ya. Saya mah sudah ada nih. Tinggal copy. Oke, sudah. Sudah 10? Nim sama namanya? Asal aja teman-teman yang kalian Udah, kenal. Pak. Ini udah ini. Bentar lagi, Pak. Sophia, udah belum Sophia? Bentar Pak, lagi ngetik. Oke. Nailil aman Nailil. Gak usah panik gitu Nailil. Aman, Pak. Aman. Udah 10 nama Nailil. Udah semua, Pak. Ya. Ilyas sama nih Ilyas. Iya Pak, lagi ngikutin nih Pak. Nah, aman ya. Nama nih 10 ya Ilyas ya. Sudah nama dan NIM-nya? Sudah, Pak. Oke, jika sudah tulis juga nih tugas 1, 2, 3, 4-nya samain semuanya nih. 60, 65 nih samain ya, diketik ya. 60, 65. Tugas 1. Udah kelihatan ya? Belum kelihatan nilainya, Pak. Kelihatan. Oke, oke, oke. Salah, salah, salah. Sorry guys. Oke, silakan ya. Ditulis tugas 1 sampai tugas 4 nih. Ditulis semua. Samain ya.
Sudah? Belum, Bapak. Cepat. Rata-ratanya juga, Pak. Jangan. Sampai tugas 4 dulu. Oke, Pak. Sudah semua? Sudah ya. Oke, jika Belum, sudah. Pak. Waduh, lama betul nih. Pakai mesin ketik ya? Siapa tuh yang belum tuh? Silakan ya, dipercepat. Malika aman, Malika. Dengan sipen lain aman nggak, Malika? Kayaknya lu, Malika. Nggak jelas sih. Dah? Dah ya? Oke. Jika sudah, maka selanjutnya kita rata-rata ya. Oke. Rata-rata itu caranya ada di sini. Saya juga belum sih. Bentar ya. Saya mah udah ngerjain, guys. Oke, sudah ya saya. Nah, di sini jika kalian udah sampai sini semua ya. Nah, di rata-rata kalian klik 2 kali atau enggak langsung klik sama dengan di keyboard gitu ya. Sama dengan bisa gitu ya. Atau 2 kali. Klik 2 kali baru sama dengan boleh juga ya. Atau langsung sama dengan boleh gitu ya. Nih, diklik sekali lalu sama dengan boleh gitu ya. Udah sama dengan semua? Sudah ya. Nah, jika sudah, jadi kalau kalian ingin ngetik ke dalam sel itu ada kursor nih, kedip-kedip ya. Berarti buktinya kalian ngedit di sel itu, gitu ya. Jadi kalau belum kedip-kedip, atau masih kedip-kedip, nah yang lain nih ketutup nih tools-toolsnya ya, karena harus ngetik dulu, gitu. Nah, caranya untuk mencari rata-rata di Excel ada rumusnya, namanya average. Average. Average ya kalau bahasa Indonesia mah. Lalu dibuka kurung, buka kurung. Nah, di sini kalian lihat nih. Ada titik koma atau koma kalian pakai ya. Setiap laptop biasanya beda-beda, tapi kalau titik koma mah biasanya rata-rata umumnya titik koma gitu ya. Takutnya ada laptop kalian yang koma. Nah, dilihat dari rumus ini, setiap buka kurung tuh baru muncul suggestion-nya, setiap buka kurung. Nah, ini adalah bentuk rumus yang seharusnya. Jadi, ini bentuknya ya, kalau average harus ada number 1, number 2, dan lain sebagainya. Gitu cara bacanya ya. Nah, selanjutnya udah dapat seperti ini, kalian klik yang 60, klik tahan, di blok sampai 65 gitu. Sudah? Nggak bisa? Sudah, Pak. Diklik yang 60, di blok tahan, diklik tahan sampai 65, lepaskan. Gitu ya. Sudah sampai D6
titik 2G6. Bapak Oke. kok nggak mau lepas? Hah? Apa yang nggak mau lepas? Ini Pak kan udah diblok dari 60 sampai 65. Dianya dilepas terus Ya udah, tunggu dulu. Udah dilepas? udah. Nah, tutup kurung. Lalu enter di keyboard kalian. Nah, dapatlah nilai rata-rata. Yovana aman? Tadi apa yang nggak bisa dilepas, Yovana? Sama kayak Sophia tadi, Pak. Tapi udah keluar rata-ratanya. Sudah ya? Nah, jika sudah, diklik lagi 65-nya. Bapak, saya nggak bisa. Nah, coba share screen dah. Apa yang nggak bisa? Devi. Anjir gile nih, belum nyampe satu materi loh ini. Nah, mana? Nah, coba di blok 60-nya. Bentar, Pak. Masa begini, Pak? Nah, gimana? Ini kan saya klik. Average. Nah, Salah, Pak. Gitu. nah. Ini kan, Jangan Pak. diklik average. Oh, Jangan diklik average. ini. Buka kurung. Nah, Ya. diklik sekali, nah blok. Nah, tuh Nah, sampai tugas 4-nya ketutup average, Pak. terus sampai tugas 4. Nah, nggak apa-apa. Itu Nggak laptop apa-apa. kau terlalu canggih itu. Nah, diklik di akhir, G5-nya. Nah, tutup kurung. Oh, jadi begitu. Ini pakai apa sih? Coba, Ih, Pak, coba ulang kurung. ulang lagi. Nih, Pak. Nah, tutup kurung. Nah, enter. Udah. Oh iya. Bentar deh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak punya aku belum bisa. Ya, share screen coba. Apa yang belum bisa? Sok. Tuh, Amel lu udah ngantuk dia. Bisa kok, Mel? Bisa, Pak. Oke. Mana Yov? Share screen, bro. Yov. Ya Allah, difotokan. Yang mana lah bisa, Yov? Nggak bisa, Bapak ini pakai ini. Kocak lu, Yov. Pakai satu. Tuh, Pak. Mana? Udah mana jaringan jelek, Jadi. Yov? Bapak. Mana? Nih ya, Pak. Tuh, yang ininya hilang, Pak, yang di atas ini. Ini gue ngelek. Mana yang hilang? Iya, nggak apa-apa. Di blok aja. Nah, nanti sama kayak kasusnya tadi si Devi. Udah nih, kalau di enter, tuh jadi kayak gini, Pak. Ini jaringan lu buruk juga nih. Bentar. Ini nggak bisa pakai Zoom laptop nih. Nggak bisa, Pak. Iya, soalnya HP lu ngeblur juga nih. Coba di zoom lagi ke dalam. Apa yang deketin? Nah, apa? Coba klik lagi. Sama dengan ke atas. Nah, ke atasin. Itunya klik di itunya. Nah, sama dengan di keyboard sama dengan average buka kurung. Nah, sekarang ke 60 di blok sampai ke tugas 4. Hapus. Jangan salah blok. Nggak boleh. Ulang. Dihapus dulu. Ulang lagi, jangan salah blok.
sama dengan average. Anjir, kayak ngajar ibu-ibu ya. Average, buka kurung. Udah? Nah, di 60, di blok, diklik kiri, tahan sampai ke tugas 4. Nah, udah lepas? Nah, lepas, lalu diklik ke yang G5-nya. Itu kan G5 ya. Tulisannya apa? Tulisannya apa itu? D6, D6.2 G6 enggak? Nah, baru ditutup kurung di belakangnya. Tutup kurung. Udah? Lalu enter. Nah, Sudah. Terima gitu kasih ya. Bapak. Ya, sudah semua ya? Oke, kita lanjutkan. Ci, aman, Ci? Aman, Pak. Oke, aman mah. Yang penting. Lanjut. Oke, sudah ya? Sudah semua ya? Oke, karena sudah, yang ininya diklik 65-nya, ya, diklik sekali aja. Lalu arahin kayak sama kayak tadi, di sudut kanannya. Sudah berubah kursornya? Sudut kanan bawahnya sampai berubah? Sudah ya, sampai berubah ya? Diklik sampai ke bawah. Diklik tahan. Diklik tahan sampai bawah. Nanti keluar semua nilai rata-ratanya. Oke, kalian udah officially bisa Excel nyari rata-rata. Udah jago udah kalian ya. Udah bisa nulis di LinkedIn, jago Excel. Bisa nyari rata-rata Excel. Saya bisa jadi administrasi perkantoran langsung ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Ada yang error? Oke, jika tidak ada yang error. Nah, yang menjadi PR nih keterangan gitu ya tadi ya. Jadi keterangan itu dia harusnya adalah, bentar ya. Nih, aturannya adalah, bentar ya, kayaknya saya belum share screen yang ini ya. Nih, aturannya adalah dia kalau untuk keterangan adalah jika nilai lebih besar dari sama dengan 60 maka lulus gitu ya. Jika kurang dari, salah ini, kurang dari 60 kurang dari 60 maka gagal gitu ya. Nah, kalian boleh pilih mau rumus yang mana, mau yang dibacanya di atas boleh atau yang ini boleh gitu ya. Nah, silakan di keterangan kalian tulis yang ini dulu ya, di keterangan ya. Jadi di keterangan itu kalian tulis di sini, bentar ya saya ajarin. Sama dengan gitu ya. If buka kurung. Sudah sampai sini? Klik 2 kali di keterangan. Sama dengan if buka kurung. Lalu dipilih H6-nya. Nah, dipilih H6-nya. Nah, di rumus di sini ada muncul nih logical test. Value if true. Jadi jika benar dia melaksanakan apa, jika salah dia melaksanakan apa. Nah, kalian lihat di sini ya, di antara ini dia titik koma apa koma, gitu ya. Ya tergantung laptop kalian. Nah, kita maunya H6 ini lebih besar dari, jika rata-rata nilainya lebih besar dari sama dengan 60, gitu ya. Titik koma, maka tulis lulus, gitu ya. Jika tidak, titik koma, maka tulis gagal. Lalu tutup kurung. Oke, di sini sudah semua? Bapak itu yang titik komanya semuanya. So kalau di laptop saya koma, Pak. Ya, disesuaikan. Kan tadi saya ngomong, ini disesuaikan dengan laptop Anda. Kalau Anda koma, pakai koma.
Sudah? Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Nah, ditutup kurung lalu enter. Wah, gagal dong. Oke, kalian udah gagal loh. Apa ada yang berhasil? Gagal, Pak. Iya, gagal. Kenapa gagal coba? Karena tidak ada petik. Dikasih petik ya di lulus dan di gagalnya ya. Lulusnya dikasih petik. Diklik 2 kali, gini caranya. Cara ngeditnya lupa saya ajarin ya. Nih, diklik di sini, diklik di yang gagal, lalu diklik yang paling atas sini nih, ya. Ada nggak? Diklik di sini dulu, lalu yang atas muncul nih. Nih yang di sini. Lalu diklik aja di samping lulus, di samping L gitu ya. Kasih petik. Lulus sama gagalnya dikasih petik. Sudah ya? Lalu di enter aja kalau sudah. Nah, muncul lulusnya ya. Jadi logikanya adalah si rata-rata ini kalau di atas sama dengan 60, jadi dia lulus. Kalau dia tidak lebih besar dari sama dengan 60, maka dia gagal. Gitu ya. Sampai sini sudah dipahami? Cara bacanya paham ya? Ini sangat-sangat krusial. Di Excel ini intinya. Core-nya. If ini core-nya. Jadi kalian harus dapat nih. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Bacanya gitu. Ini core-nya nih. Yang saya ajarin langsung core-nya. Oke. Jika sudah, maka tinggal seperti yang tadi aja. Rata-rata. Dipindahin kursornya sampai ke sudut kanan. Lalu ditarik ke bawah. Maka voila. Selesai tugas kita. Ada yang error? Saya, Pak. Siapa tuh? Anda, Pak. Siapa? Ananda. Ananda mana Ananda? Ini, Pak. Oh, Yovana. Kenapa Yovana? Kayak gini, Pak. Waktu di enter. Apa itu? Oh, coba lihat benar nggak, samain sama saya. Coba ya, disamain ya. Awas nggak sama ya. Itu tulisnya salah itu. Disamain sama saya nih, Yovana ya. Nih, samain ya rumusnya ya. Harus sama persis Yovana. Jadi diketik ulang. Sama dengan if buka kurung dipilih H6-nya gitu ya. Ini caranya. Nih ya. Ini sama dengan if ketik buka kurung lalu dipilih H6-nya. Nih, diklik lalu dikasih besar dari sama dengan 60 gitu ya. Lalu titik koma, kalau di laptop Yovana apa? Apakah dia titik koma apa koma gitu ya. Disesuaikan dengan laptopnya. Biasanya perihal titik koma dan koma ini yang errornya kayak gitu tuh. Nih biasanya di sini koma juga nih. Koma biasanya. Titik koma, lalu di sini petik, lulus, petik lagi, titik koma atau koma. Jadi sesuaikan laptop Yovana, gagal, petik lagi, lalu tutup kurung. Udah, selesai gitu aja Yovana. Pakai Pak. Bisa nggak? Benar, Pak. Ya, silakan. Ingat ininya tutup kurungnya ya. Biasanya juga tutup kurung dan petik-petik itu harus sama-sama gitu ya.
Bisa? Apa itu? Bentar. Nah, udah bisa ya? Aman? Udah tuh udah bisa? Bukan nih. Ini mah Vera ya. Mana si Yovana? Atau dia sama ini? Satu orang rupanya? Enggak, Pak, enggak. Mantap Vera. Good job. Mana sih ini nih? Yovana nih. Yop. Hilang di rupanya, Bah. Sinyalnya lagi gangguan, Pak, punya Nanda. Oh. Sophia aman, Sophia? Bapak mau Apa? nanya. Nanya, sok. Nanya apa? Apa aja? Share screen ya, Bapak? Yoi. Tina, ajarin. Nah, aku Siapa yang teriak gitu, tiba-tiba pinajarin. nih, Pak. Kenapa tuh? Ini dianya gini, Pak. Sabar ya, Pak. Kenapa tiba 66666 gitu? Ini tadi rata-ratanya gitu, Pak. Nggak bisa bulat gitu, tapi yang bawahnya bisa bulat. Angkanya sama gitu? Angkanya tadi waktu dipencet selalu koma-koma gini, Pak, dari tadi. Tapi waktu di apa ini yang ke bawahnya bisa kayak bulat, angka bulat. Nggak tahu kenapa, Pak. Ini ya, Pak, kan if. Sama Terus, dengan, Neng. oh iya, sama dengan, lupa. If, Hmm. Pak kurung. Hmm. Terus ini, Pak, pencet ini. Ya. Terus ini Ya. sama dengan. Ya. Terus 60, 60. 60, Hmm. titik koma ya, Bapak? Iya, itu dilihat tuh. Titik koma nggak tuh habis logical test tuh. Perfect. Logical test, titik koma kan? Apa koma? Ini deh. Itu yang di atas. Titik koma, Pak. If logical test tuh titik koma kan? Ya, Nah, titik lulus. koma. Pakai petik. Petik, lulus. Itu. Kejauhan. Lu petik. Lulus. Lulus, Hmm. petik Petik lagi. lagi, titik koma. Mas, petik Petik lagi. lagi, Gagal. gagal. Petik lagi, tutup kurung. Kurung. Terus, Enter. ya. Tadi, tadi itu, Pak, tulisannya kayak G6 terus lulus titik koma gagal gitu, Pak. Makanya tadi bingung. Udah Oh, jadi dikasih suggestion kali tadi ya. Jangan pakai suggestionnya, bingung gitu. Ini kayaknya Excel apa sih ini? Microsoft 365 ya? iya, Pak. Punya saya yang Excel yang biasanya nggak bisa dipakai. Oh, ya udah, sok. Sama aja sih. Pak, Cuman terima kasih. banyak banyak menu yang beda-beda biasanya tuh, jadi agak bingung ngajarinnya kalau beda mah. Iya, Pak. Word-nya juga rada beda. Itu kok 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 jumlahnya beda sih average-nya? Saya 60, nggak 70. pakai NIM tadi, Pak. Apa? Enggak, Pak. Nggak nulis NIM? Iya, Oh, ya udah nggak masalah. Yang penting paham ya. paham, Pak. Oke, sampai sini sudah semua aman ya? Aman, Pak. Oke, sudah. Sisa, wah susah banget banget ya. Waktunya udah mau habis lagi. Bentar ya. Kita lanjutin lagi materinya. Tuh, raja terakhir lagi nih materinya nih. Ya. Sudah? Oke, sudah sampai sini semua ya.
Nah, selanjutnya ada if majemuk. Nah, if tadi aja kalian pusing kan, sekarang if majemuk. Jadi fungsi logika if majemuk artinya di dalam suatu fungsi logika if ada if yang lain, ya. Memungkinkan memasukkan if lagi yang lain. Hal ini bisa terjadi apabila alternatif pemecahan yang ditawarkan lebih dari 2. Jadi biasanya nggak benar salah aja, tapi di dalam benar ada kemungkinan lagi gitu ya, ada if lagi. Bentuk umumnya biasa seperti ini. Jadi if ekspresi logika 1, perintah logika 2 gitu ya. Lalu jadi gini bacanya. Jadi if ekspresi logika 1, jika benar laksanakan perintah logika 2. Jika salah masuk ke if-nya lagi. Gitu ya. Jika salah if lagi, ekspresi logika 2. Lalu ini lagi perintah 2 jalanin gitu ya, jalanin. Nah, jika salah masuk ke if lagi, gitu-gitulah bacanya. Nah, contoh kasusnya ada seperti ini. Yang tadi kalian kan keterangan lulus, lulus, gagal, gagal, lulus ya. Nah, kita ingin ngasih nih grade kalian C, C, E, B, A, A, B gitu ya. Nah, ketentuannya adalah jika A nilainya 85 sampai 100, B 75 sampai 84, C 65 sampai 74, D 60 sampai 64, E 1 sampai 59. Rumusnya seperti itu tuh yang di bawah. Jadi jika if dipilih dulu H6 lebih besar dari 85, maka A gitu ya. Terus, nah kalau yang lainnya gimana nih Pak? Gitu ya, yang B-nya belum ada. Nah makanya titik koma lagi if H6 lebih besar dari 75, maka B gitu ya. Terus C belum ada Pak. Nah maka if lagi nih, if lagi H6. Terus C gitu ya, H6 lebih besar dari 65, maka C gitu ya. Nah, jika salah lagi, maka H6 terus lebih besar dari 60, maka D. Nah, jika salah dan yang terakhir, maka E gitu ya. Logikanya masuk kalian? Apa pusing? Maka yang disuruh cuci muka kali ya. Jadi di sini bacanya adalah gini ya, jika H6 lebih besar dari 85, maka ditulis A. Jika salah, lakukan jika yang lain. Gitu ya. Jika yang lain. Jadi jika yang lain adalah jika H6-nya nilainya 75, maka B. Salah lagi nih. Maka lakukan jika yang lain lagi. Jika H6 65 di atas 65, maka C. Salah lagi nih, enggak C. Nah, makanya jika H6 lebih besar dari 60, maka D. Salah lagi gitu ya, maka E. Gitu. Selesai. Ya gitu logikanya ya. Sampai ke kalian? Sampai. Ya, jadi silahkan kita laksanakan ya. Yuk bareng-bareng. Wah, kurang nih ya. Jadi tambahin grade ya, grade. Grade. Jangan lupa di merge dan centerin. Nah, lalu dipindahin alignment-nya ke atas tengah. Sudah semua? Sudah. Nah, kita masuk ya. Sama dengan if lebih besar. Lebih besar. If buka kurung, salah. If buka kurung, lalu pilih yang H6, gitu ya. Tadi ketentuannya adalah lebih besar dari 85 maka A, gitu ya. Lebih besar dari sama dengan 85, titik koma, petik A, petik, titik koma. Gitu ya. Sampai sini sudah? Nah, masukin lagi saat salah, if lagi. Nah, if, buka kurung lagi,
lalu pilih H6 lagi. Nah, lebih besar dari sama dengan yang B-nya berapa nih? Yang B-nya itu 75. Jadi lebih besar dari sama dengan 75, titik koma, petik, B, petik, titik koma. Gitu. Sudah sampai sini semua? Sudah, Pak. Gila si Ilyas fokus banget ya. Nice, Yas. Oke, selanjutnya jika salah nih, nggak sesuai dengan 75, ditulis lagi if, buka kurung, H6-nya dipilih lagi, lebih besar dari sama dengan, berapa tadi yang di bawahnya? Lupa. Ya kalau C paling bawah tuh 65. Nah, berarti lebih besar dari sama dengan 65, maka nilainya itu C. Titik petik, titik koma. Gitu. Nah, udah C, masukin lagi if lagi. Karena belum kan, kita D sama E-nya belum tahu nih. Terus if, buka kurung, H6-nya diambil lagi, lebih besar sama dengan, untuk nilai C berapa yang bawahnya? D, ini 60. Nah, ya udah, tulis 60. 60, lalu titik koma, petik, D, titik ini petik gitu ya, lalu titik koma lagi. Udah, yang D udah nih. Sekarang yang E, if lagi, buka kurung, lalu pilih H6 lagi, lalu lebih besar sama dengan dari, berapa tadi yang E nih? Yang E itu, yang D udah ya? Oh, D udah. Ya udah kalau udah mah D. Nah, apapun selain dari itu, maka E, gitu ya bacanya. Apapun selain yang D, yang selain yang dari A, B, C, D, maka E, gitu ya. Nah, sudah sampai sini semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baru ditutup. Berapa kali tutup nih kurungnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, hitung dong. Jadi sesuaikan warnanya. Hijau sama hijau, ungu sama ungu, merah sama merah, hitam sama hitam. Lalu enter. Nah, dapatlah dia nilai C. Gitu loh. Kenapa C, Pak? Gitu ya. Karena di sini sama dengan rekan-rekan. Jadi dia bukan lebih dari, tapi bacanya lebih dari sama dengan. Jadi 65 juga masuk ke nilai C, gitu ya. Jadi 65, 66, 67 gitu. Nilai C. Sudah dapat grade-nya semua? Seperti biasa, ini disudutkan ke kanan, lalu ditarik Sama ke kayak bawah. tadi jadinya. Apa? Ini siapa nih? Giovanna bukan? Siapa? Gak apa-apa, nanya aja lah rekan-rekan. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kalian salah juga nggak masalah. Sudah semua? Dapat nilainya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke.
Bisa ya? Paham ya? Paham, Pak. Silakan kalau ada yang mau nanya. Terus si Henny di kebun binatang, guys. Oke, jika sudah, Bapak saya mau nanya deh. boleh dong. Gimana? Di bagian nomor, saya waktu bikin nomor ya, Pak. Hmm. Dia kayak Terus, gini, Pak. sering coba. Nih, Pak. Nomor ya, Pak. 1. Hmm. Tuh, jadinya 00,00, Pak. Itu, diklik yang custom, tulisannya custom. Tuh ada di Terus, tengah custom, mana, custom, Pak? custom tuh di tengah, yang di atas panel atas. Ini bisa gue tunjuk gak sih? Ini nih. Nih custom nih. Nih custom nih. Oh, Nah ini, custom. Pak. Iya. Nah, diklik tuh, ada panahnya ke bawah. Nah, diklik yang umum. Umum nih. Hmm. Nah, enter coba. Oh, astagfirullah. Apa bisa? Diklik kontrolnya dong, Tunggu, Pak. ke kanan. Ke sudut kanan, klik kontrolnya. Kerja, Pak. Nah, tarik ke bawah. Diklik juga, tarik ke bawah. Tetap, Bapak. Itu 365 ya? Oke, berarti agak lebih tricky berarti. Berarti di bawah 2 coba. Di bawahnya tulis 2, 1, 2 gitu. Nggak mau. Udah, enter. Nah, di blok dua-duanya, 1 dan 2-nya di blok dulu. Enter, enter. Enter, enter. Nah, 1 dan 2-nya dipilih, di blok dulu 1 dan 2-nya. Ini, Pak. Nah, diklik di blok dua-duanya. Nah, terus di sudut kanan bawah, sudut kanan bawah, nah tarik ke bawah. Yang benar nariknya. Oh, itu sedang dikerjakan. Lagi loading, Pak. Nah, gitu ya trikinya ya. Itu cara lainnya gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, maka kalian ngerjain tugas ya. Silakan buka classroom-nya.
Oke, sudah ada tugasnya di classroom? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, silakan kalian kerjain ya. Dari sekarang juga boleh, tapi waktu kita cuma 9 menit. Tergantung kalian mau nanya silakan dari sekarang gitu ya. Silakan kalau kalian mau nanya silakan dari sekarang. Jadi tugasnya adalah ini ya, di PPT. Itu PPT-nya saya kasih juga. Jadi sekalian PPT gitu ya. Tugasnya itu ini buat daftar permintaan barang nih. Ada nama barang, harga satuan, jumlah unit, harga kotor, sama harga yang harus dibayar. Nah, ini logistik kalian gitu ya. Inti logistik dan billing nih di sini gitu ya. Nah, di sini ada ketentuannya. Isilah kolom harga kotor dan lain-lain. Sebenarnya saya mau kasih ketentuannya aja biar kalian mikir ya. Tapi karena saya kasihan, jadi saya kasih juga jawabannya ya. Jadi kalian silahkan diikuti aja. Kalau gagal sih lebih kocak kalian ya. Jadi diikuti aja semua langkahnya sampai menghasilkan tabel di bawah ini. Bisa dipahami? Oke. Baik saya ya. Sebenarnya mau saya kasih ketentuan aja tadi. Jadi kayak kalian mikir lagi. Tapi ya nantilah nextnya ya. Jadi kalian saya buat cara pikirnya dulu ya. Ya di sini ada jawabannya. Ya tinggal kalian ikutin aja. Udah ada rumusnya, udah ada dan lain-lain gitu ya. Ya silakan diikutin aja. Ada yang mau ditanyakan? Bapak ini tugasnya nanti dikurung. Nanti dikirimin ke classroom lagi. Apa? Submission kan? Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Dikirimnya bentuknya apa ya? Bentar saya belum lihat lagi. Waduh. Oh bebas sih. Sudah ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Wah, jangan pusing gitu Malika, santai. Kan kalau ada yang mau ditanya tanyakan gitu ya. Tinggal ikutin aja ya rekan-rekan ya. Diketik dulu gitu ya. Terus oh ya, saya mau menyampaikan gimana cara ini ya, ini ya, apa namanya? Mengedit atau mengcustom si tabelnya gitu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi ini udah kayak gini kan kayak kurang cantik gitu ya, kurang rapi. Tuh. Jadi kan bentuknya mau yang seperti ini nih, ada backgroundnya, terus ada garis-garisnya gitu ya. Ya silakan ini di blok, nomor, NIM, nama, nilai, dan lain-lain sebagainya sampai ke grade gitu ya. Di blok, diklik dulu dari nomor, diklik tahan sampai ke blok, sampai ke B gitu ya. Nah, lalu di atas ini ada yang di kolom font, itu ada bentuk kotak gini, lalu dipilih aja ke bawah, lalu pilih all borders. Nah, sudah ngasih tabel gitu ya. Sudah bertabel semuanya? Sudah, Pak. Apa? Oke.
Nah, kalau sudah sebenarnya bisa. Jadi di blok mau lebih banyaknya di blok dulu nih, nomor sampai ke B, lalu klik kanan, lalu format cell. Nih, nanti muncul nih ada number, alignment gitu ya. Terus font, mau tulisannya apa, terus border ya. Jadi ini bisa diatur garisnya, mau bentuknya putus-putus, apa garis dua bisa gitu ya. Jadi dipilih dulu garisnya. Nih ya, saya mau putus-putus, pilih dulu garisnya, lalu pilih yang outline, outline. Nah, lalu pilih inside lagi, gitu ya. Jadi disesuaikan nih. Outline berarti luarnya, inside untuk dalamnya. Lalu kalau misalnya udah oke, ya tinggal oke gitu ya. Nah, jadilah garisnya putus-putus. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi di blok dulu nomor sama sampai B, klik kanan, lalu format cell, pilih bordernya, pilih garisnya dulu, saya mau yang tebel, pilih outline, apa inside, jadi silakan kreasikan kalian, mau atasnya doang bisa gitu ya, atau kiri kanannya doang bisa gitu, sesuaikan kalian. Atau mau ada warna nih, nah pilih warnanya mau warna merah, bisa. Pilih garis dulu, pilih warna, lalu outline sama inside-nya. Lalu oke. Oke, sudah. Format cell, border, fill, ya. Nah, kalau mau warna hitam ya diklik warnanya otomatis. Lalu hitam lagi dia. Wah, lupa. Harus inside dan outside-nya. Outline, pilih dulu warnanya, pilih garisnya, pilih warna udah, outline dan inside-nya. Lalu oke. Oke, sudah. Nah, gimana supaya ininya ada background-nya, background color-nya. Nah, jadi di blok dulu nih. Nomor sampai grade, lalu klik kanan, format cell, sama, lalu fill. Lalu pilih warnanya. Mau warna apa? Saya mau warna koneng. Oke, gitu. Gampang ya? Oke. Malika dari kerudungnya rapi sampai jadi Bu Haji, guys. Stres dia. Santai, Man. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi silakan di custom. Mau seperti apa bentuk tabelnya silakan ya rekan-rekan ya. Pak, kok punya saya nggak bisa diblok semua sih, Pak? Kenapa gitu? Coba Pak. screen. Tapi ini HP. PR banget sih. Ntar coba mana si Suci mana Suci nih? Nih, ntar. Nah, kenapa tuh? Sabar deh. Sabar, saya screen di laptop aja. Ya udah, boleh. So. Kenapa? Pak. Yang di laptop keluarin aja suaranya, jangan dimasukin. Oh iya. Gimana? Tuh nggak bisa ke bawah, Pak. Jangan digituin, jangan pakai plus. Di blok ini, diklik dulu, diklik kiri, tahan, di nomor sampai ke bawah, tarik ke bawah. Nah, sampai ke B. Terus. Sampai ke B. Nah, oke, klik kanan, lalu format cell gitu loh. Oke, Suci, paham? Iya, Pak. Ya, kalau Oke, blok, terima kasih. saya ngomongnya blok kayak gitu ya. Oke. Oke. Senang sekali kalian paham. Ya, mood saya naik lah. Oke, ada lagi? Tugasnya paham ya? Ya, silakan dikerjakan sampai besok malam 2359 karena kita ketemu lagi di
tanggal 29 ya. Jadi 29 kita bahas yang lain lagi. Jadi ini harus kalian selesaikan gitu ya. Itu si Yovana nyangkut mulu. Nyangkut gimana, Yo? Enggak, Bapak. Hah? Nyangkut di mana, Yov? Yang terakhir, Bapak. Nah, lihat, coba. Jadi kayak tadi, Pak. Iya, berarti yang benar ngikut itunya apa? Tapi udah bener sih itu kayaknya. Iya, udah 18 kali ngulang ini, Pak. Hah? Ya udah 18 kali ngulang ngetik ulang gitu, Pak. Masa Waktu 18 di-enter. kali? Coba lagi. Nih ya, Bapak. Bentar. Tapi ini suka sambil buka screenshot dulu, Pak. Itu pun mati laptopnya tuh, Excel-nya ada recovery. Coba dulu, apa? Sama dengan dulu, coba. Ntar, Pak. Hapus dulu ulang. Nah, Sama dengan. sama dengan if. Buka kurung. Ya. Nah, dekatin kameranya coba. Kenapa dihapus? If, buka kurung. Ya, Dekatin Pak. kameranya. Nah, pilih H6-nya. H6 ya itu ya. H6-nya pilih. Ini, Nah, Pak. nah itu. Nah, besar dari sama dengan Sama besar dengan. dari ya. Nah, betul. Terus sama dengan 85. Mana tadi? Bentar. 85,2 titik koma. Iya. Petik A. Huruf A gede. Petik lagi. Lalu titik koma. Iya. Coba dekatin lagi kameranya. Kedekatan ini, zoomnya kocak nih. Jangan. Nah, oke. If lagi. Iya. Nah, buka kurung. Nah, pilih lagi H6-nya. Udah. Mana, dekatin lagi. Besar dari sama dengan. Nih, gini kelihatan, Pak. Ya, besar dari sama dengan 75. Dengan 75. Titik koma. Petik. Iya. B besar. Iya. Petik lagi. Titik koma. Coba liatin lagi. Nah, begitu selanjutnya if lagi. Coba. Udah. Buka kurung. Ya. H6. Ya. Besar dari. H6-nya dipilih nggak? Diklik nggak H6-nya? Coba lihat dulu. Tuh, Pak. Nah, besar dari. Sama dengan. Berapa tuh tadi? Udah sampai mana? Coba lihat lagi. 75 ya? Oh, itu 65 berarti. 65. Iya. Titik koma. Petik. C. Apa, Pak? C. Ya, Pak. C besar. Petik. Titik koma. If. Ya. Buka kurung lagi. H6. Ya. Coba sampai mana dah? Deketin lagi. Jangan diklik-klik ya. Yang penting main keyboard aja dulu nih. Lebih besar dari Ya. 60. Lebih besar dari sama dengan ya. Harus ada sama dengannya. 60. Titik koma. Lebih besar dari 60. Lebih besar dari sama dengan. Sama dengan. Harus ada sama dengannya. Sama dengan 60. Titik koma. Petik. Koma petik. D.
D. D ya, D. D besar. Petik lagi titik koma. Mm-mm. Coba lihat lagi. Nah, petik E. Ya. E besar. Ya. Petik lagi. Kurung, tutup kurung. Kurang 4 kali, Pak. 4 kali. 2, 3, 4. Coba lihat lagi. Enter. Bismillah. Sama. Apa ini? Apa errornya ini? Nggak tahu. Ada masalah gitu, Pak. Coba dekatin lagi. Ada masalah dengan formula. Coba klik. Hah? Coba lagi di rumusnya, coba lihat. Bentar ya, Bapak. Nih. Benar kok. Titik koma kan itu ya? Iya, titik koma, Pak. Oh, H6-nya enggak diklik ya? Coba diklik H6-nya. Hapus H6 itu tuh. Ini. Nah, H6-nya tuh. Hapus. Diklik di situ. Nah, diklik yang H6 itu. Nah, diklik. Muncul kan dia H6 kan? Diklik, diklik. Ini, Bapak. Ke bawahin. Nah gitu. Nah, yang lain lagi tuh, yang sampingnya lagi. Coba. Ini. Hmm. Terus. Nah, jangan sampai tanda tambahnya harus tanda tambah yang itu. Tanda tambah yang putih. Nah, klik. Nah, enter coba. Bentar ya, Pak. Masih ya. Laptopnya kayak. Excelnya. Excel berapa nih ya? Tahun berapa ya? 13, Pak. Coba lihat lagi. Zoomkan lagi nggak kelihatan sih. Di errornya, errornya. Bentar, enter dulu. Apa kata dia itu? Oh, oke. Coba lihat lagi itu. Ini. Lihat rumusmu. Petiknya pakai petik 2 kan? Petiknya titik koma itu. Petik. Kok titik koma petik? Iya, yang di sebelah titik koma, Pak. Petiknya udah ya, samping titik koma ya. Kenapa error di situ ya? Tapi yang ini nih, Pak, yang H6-nya pada biru, tapi yang ke 3 ke 4 enggak. Iya kan? Kenapa ya? Coba petik 2-nya diganti petik 1 deh. Petik 2 yang Semuanya. dari mana, Pak? Semua yang A itu diganti petik 1. A, B, C, D-nya diganti petik 1 semuanya. Itu kan petik 2. Diganti koma, Pak. Petik 1. Oh, Kan di petik 2 tuh ada petik 1. Ganti petik 1 coba. Di semuanya. A, B, C. Belum. C, D, A. Setiap A, B, C, D. Soalnya ngomongnya apostrof tadi. Makanya deh, petiknya di awal sama di akhir.
AB. CD. Sama E-nya juga ya. Iya, Pak. Ini tahun berapa ya? Udah, Pak. Enter ya, Pak. Coba enter, bisa nggak? Masih. Astagfirullah. Astagfirullah. Coba lagi. Lihat Apa sih itu? terus. Nah, sekarang yang petik itu tuh salah tuh. Sekarang dari H6 dan yang itunya, cancel dulu, Ctrl Z. Nah, berarti dirimu ada yang salah petik tuh. Tadi, soalnya ini H6-nya berubah kan? Ada yang biru-birunya kan? Nah, coba benar-benar petik duanya, semuanya benar-benar petik 2. A, B, C, D, E-nya. Minta tolong. Tapi ulang yang dipetiknya aja kan, Pak, nggak ulang dari awal. Yoi. Soalnya tadi saya cek petik 1 langsung A6-nya salah kan? Yang A-nya salah kan? Coba A, B, C, D, E-nya, yang petiknya diganti benar-benar petik 2 gitu. Jangan petik 1. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Saya sambil nyiapin absen kalian dulu ya. Bentar. Oh iya, Pak. Jadi, makasih ya, Bapak. Sama. Tuh, jadi. Makasih, Bapak. Oke, silakan diisi Google Form-nya ya, rekan-rekan ya. Jadi Excel mesti teliti ya rekan-rekan ya. Jadi harus teliti petik, titik koma dan gitu-gitu ya. Silakan diisi Google Form presensinya terkait perkuliahan kita hari ini. Si ini mah cepet kali ya. Oke, sudah 5. Burnout, Pak. Burnout cenah. Oke, sudah 15. Belas. Ya silakan di absen ya. Jadi sebelum saya tutup Zoom-nya. Jadi kalau sudah saya tutup maka tidak bisa absen gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Silakan dikerjakan ya tugasnya ya. Oke, saya tunggu kalian dikasih nama Excel-nya, dikasih nama gitu ya. Kasih nama kalian terus diupload aja Excel-nya gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya gitu ya. Karena sudah malam banget, jadi kalian silakan istirahat gitu ya.
Sekian dari saya perkuliahan hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita screenshot terlebih dahulu. Oke, silakan untuk screenshot aba-aba dari saya. 1. Aba-aba dari saya. 1. Masih nih. Masih ada nih. 1, 2, 3. Oke. Bentar, sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, mencekam sekali ya Excel ya bagi kalian ya. Oke, rekan-rekan. Oke, terima kasih atas kuliah hari ini gitu ya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga untuk kuliah hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kalian gitu ya. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu bahagia. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.